teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membagikan FR P3K di tanggal 15 Desember 2022. Nah, ini dia beberapa FR ya dari teman-teman kita yang udah ujian tanggal 15 Desember. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini coba kita baca bareng-bareng. Preeklamsi, kala 1 sampai dengan kala 4, pemberian vitamin K berapa miligram yang dibutuhkan bayi, SMD, MMD, teman-teman. Nah, lagi-lagi soal preeklamsi keluar ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda preeklamsi, asuhan ya, biasanya asuhan, tindakan awal, tindak lanjutan atau tindakan segera kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi, coba dipelajari lagi. Kemudian ada kala 1 sampai dengan kala 4. Nah, ini tuh sering banget ya keluar soal-soal APN, jadi urutan-urutan APN dihafalin lagi. Terus pemberian vitamin K, ini dosis pemberian vitamin K ya. Selain dosis, dibaca lagi di manakah penyuntikan atau cara penyuntikan vitamin K pada bayi. Nah, pasti semuanya udah tahu. Kemudian ada SMD, MMD, ini berkaitan dengan komunitas ya, teman-teman. Mawas diri masyarakat musyawarah masyarakat desa kayak gitu ya, survei mawas diri. Nah, itu dibaca-baca lagi teman-teman, semuanya dibaca-baca, cara-caranya kayak gimana, tujuan dilakukan tersebut apa, dan syarat-syarat dilakukan tersebut apa ya teman-teman. Oke, lanjut. Lila normal berapa? Nah, ini biasanya mungkin lila normal pada ibu hamil ya teman-teman, pasti semuanya udah tahu lah lila normal berapa. Kemudian PWS KIA cakupan KN1. Nah, ada lagi keluar soal PWS KIA, teman-teman. PWS KIA seperti biasa ya, mungkin menghitung sasaran ibu hamil, sasaran ibu bersalin, sasaran ibu nifas, sasaran neonatus, atau ibu hamil berisiko tinggi ya, bisa juga, teman-teman. Kemudian ada cakupan KN1, mungkin nih menghitung cakupan KN1 ya, teman-teman. Jadi semua rumus PWS-KIA, mau itu sasaran ibu hamil ataupun segala macam itu harus dihafalin semua ya teman-teman. Jadi waktu ujian langsung ngerjain aja, langsung masukin rumusnya aja jadi nggak bingung. Oke, kemudian tadi keluar atresia duodenum. Model soalnya sama seperti kuis-kuis yang dibagikan Karista. Tolong pelajari semua kuis-kuis dan latihan tryout. Oke, di sini ada keluar soal atresia duodenum ya teman-teman. Kemudian mungkin yang ditanyakan adalah bisa jadi diagnosisnya atau asuhan atau penanganannya bisa juga teman-teman. Ataupun ciri-cirinya juga bisa ya. Jadi baca lagi semua tentang atresia duodenum. Kemudian ada resiko pemasangan IUD pasca salin. Nah, kira-kira nih apa aja nih resiko pemasangan IUD pasca salin, teman-teman ya. Dan juga syarat-syarat pemasangan IUD, kemudian tentang KB semuanya dibaca, teman-teman. KB pil, mau KB hormonal atau non-hormonal, kemudian kontraindikasi pemasangan KB hormonal, kayak gitu, teman-teman. Nggak bolehnya sama pasien apa aja, kayak gitu. Terus tuh efek samping KB, terus kalau misalnya ada dia pakai KB implan, mengalami perdarahan atau spotting, itu apa terapi yang harus diberikan atau asuhan apa yang bisa diberikan teman-teman ya. Biasanya itu ada pilihan pemberian KB pil sekitar 1 siklus atau apa ya namanya pemberian SF misalnya teman-teman, atau pemberian anti perdarahan bisa juga ya. Jadi dibaca-baca lagi teman-teman karena soalnya tuh mirip-mirip kurang lebih kayak UKOM teman-teman ya. Kalau SKB aku rasaku ya kurang-kurang lebih kayak gitu teman-teman. Intinya perbanyak aja lah apa latihan tryout, kemudian nonton-nonton soal, kemudian dibaca-baca lagi bukunya, pasti bisa jawab lah teman-teman. Dan kemudian saran dari aku sih belajarnya jangan jauh-jauh dari FR teman-teman ya. FR ini kan dari mereka-mereka yang udah ujian, jadi pasti soal-soal yang mereka sebutkan itu pasti keluar teman-teman ya. Jadi belajarnya itu jangan jauh-jauh dari FR. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah wawasan, mau digali lagi lebih luas gak apa-apa teman-teman ya. Oke. Dan misalnya buat kalian yang bingung nih cara tryout bagaimana, aku bakalan cantumin tutorial untuk bergabung ke Sobat P3K.
Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, yaitu kita klik next misalnya, itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf.
Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana bergabung ke tryoutnya Sobat P3K ya. Dan juga yang mau pesan ebook masih bisa teman-teman. Semuanya udah aku cantumin di description box aku, mau nomor WhatsApp ataupun link tryoutnya teman-teman. Jadi langsung aja diklik link description box aku. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku, yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan mungkin info aja ya teman-teman, kalau nanti satu lagi ya, seandainya kalau udah selesai P3K ini mungkin aku bakalan membahas soal CPNS, katanya CPNS tahun 2023 bakalan dibuka ya. Mungkin aku bakalan selang-seling nih, hari ini bahas CPNS, mungkin besoknya bakalan bahas P3K teman-teman. Jadi buat kalian yang ngerasa tahun ini belum keberuntungan kalian, aku saranin banget buat belajar dari awal-awal, jangan mau ujian berbelajar teman-teman, nanti gagal lagi kayak gitu. Jadi belajarlah dari pengalaman ya. Aku dulu persiapan CPNS sekitar 2 tahun teman-teman ya, supaya untuk ngejar lulusnya itu. Jadi persiapannya itu harus bener-bener mateng. Kalau bisa setahun sebelum dibuka kita bodo amat ya mau emang dibuka atau enggak. Yang penting belajar aja dulu. Jadi kalau seolah-olah tiba-tiba dibuka kita udah siap teman-teman ya. Kayak gitu. Tinggal belajar aja sih, waktu paling sekitar 10 menitin bisalah diluangin teman-teman ya. Oke, saran aku sih gitu aja ya bagi yang emang tahun ini belum beruntung masih bisa kesempatan tahun depan, tapi dengan catatan teman-teman harus persiapannya matang, harus persiapannya minimal setahun lah sebelum ujian teman-teman, karena banyak banget materi yang harus kita ingat, apalagi yang udah lama lulus ya pasti banyak lupa teman-teman, entah itu misalnya contoh soal TIU teman-teman kayak gitu kan. Jadi harus di persiapannya mateng lah pokoknya teman-teman ya. Dan ya segitu aja dari aku, semoga bisa membantu persiapan kalian untuk P3K ini. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.